Oke. Ah, pertama, aku mau menjelaskan kembali apa yang Anda pelajari terakhir kali. Ya. Aku deskripsi aplikasi yang sudah dibuat lagi. Ada 8 tombol dan 2 tombol di atas gambar piano. Seperti ini. 8 tombol adalah tutus piano. Sehingga kamu dapat mendengar nada saat menekan tombol-tombol itu. Saat kamu menekan tombol, not direkam secara berurutan. Kamu bisa dapat mendengar suara yang direkam dengan menekan tombol yang namanya main. Kamu bisa menekan tombol yang namanya merekam lagi jika mau memulai rekaman baru. Kita butuh beberapa bahan. Kita menggunakan berkas gambar piano dan 8 berkas suara. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 berkas suara yang namanya 1.mp3, 2 MP3, 3 MP3, dan lain-lain sampai 8 MP3. Aku sudah menggunakan horizontal. Minta maaf. Aku sudah menggunakan horizontal arrangement untuk tombol main dan tombol merekam lagi. Artinya pengaturan horizontal. Aku tambahkan 2 tombol di dalam horizontal arrangement itu. 1, 2. Namanya main, merekam lagi. Selanjutnya aku menggunakan vertical arrangement. Vertical arrangement artinya pengaturan vertikal. Tambahkan 8 tombol di dalam vertical arrangement itu. Namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aku sudah membuat 8 blok. 1, 2, 3, 8. 8 blok. Membuat 8 blok yang digerakkan saat setiap tombol diklik. Hubungkan sound 1 saus dan berkas 1 MP3 di dalam blok when to rendah klik. Bikin sound 1 bermain dengan blok call sound 1 blok. Seperti yang Anda tahu, arti call ini adalah panggil. Kamu bisa mendengar nada ketika menekan tutus. Contohnya, jika menekan tutus le,
kamu bisa mendengar 2.mp3. Jika kamu menggunakan tutus sol, kamu bisa mendengar 5 mp3. 8 blok terlihat mirip satu sama lain. Jadi kita bisa mengatur dengan blok prosedur. Ini cara menggunakan prosedur. Pertama, klik procedures. Jadi, 2 blok muncul. Kedua, menarik blok to procedure ini, menarik ini, blok ini ke kanan. Ketiga, jika kamu klik tombol biru di dalam blok prosedur, 2 blok input X dan blok input muncul. Keempat, menarik blok input X ke dalam input. Kelima, mengubah teks prosedur dengan main nada dan teks X dengan angka. Mengubah teks prosedur ke main nada, X ke angka. Mengerti? Mengerti. blok main nada. Ini blok ini blok main nada. Blok main nada adalah blok untuk bermain satu nada yang berhubung dengan angka. Contohnya, jika angka mempunyai satu, blok ini bermain nada do rendah. Jika angka mempunyai 2, blok ini bermain nada re. Jika angka mempunyai 3, blok ini bermain nada mi. Arti dari blok yang dibuat. Nama prosedur menjadi main nada. Saat menggunakan main nada, satu nilai harus diberikan. Seperti ini. Untuk menggunakan main nada, untuk panggil main nada, satu nilai harus diberikan. Seperti ini. Untuk call main nada, satu nilai harus diberikan. Simpan nilai itu di dalam variabel angka. Angka digunakan saat mencari berkas MP3. Seperti yang kamu lihat, satu nomor memanggil
procedure main nada. Di dalam blok main nada membuat nama berkas dengan nilai yang dipunyai oleh angka. Contohnya, jika angka mempunyai 1, blok join membuat 1.mp3. Dan kemudian berkas 1.mp3 berhubung ke set sound 1, source 2. Selanjutnya, blok call sound titik play bermain sound titik mp3. Bisa mengerti? Ya, bisa lah. Oke, aku akan menjelaskan tahapan 2. Kita sudah membuat aplikasi tahapan 1. Saat kamu menekan tombol, kamu akan mendengar nada yang sesuai. Di tahapan 2, setiap kali kamu menekan tombol, 1 berkas MP3 disimpan dalam daftar 1/1. Contohnya, jika kamu menekan tombol le, berkas 2 MP3 disimpan di daftar. Selanjutnya, jika kamu menekan tombol B, tulis B, berkas 3 MP3 disimpan di daftar. Kemudian, menekan tombol main akan memutar not yang ditekan secara berurutan. Sekarang kita harus membuat satu variabel untuk menyimpan daftar berkas MP3. Aku membuat variabel yang namanya daftar suara dan hapus konten variabel itu untuk daftar baru. Ini hapus konten variabel itu untuk daftar baru. Ini artinya daftar kosong, empty string. Sekarang aku menjelaskan blok procedure, blok main nada. Aku sudah menjelaskan ini dan ini. Sehingga aku menjelaskan blok ketiga, yaitu blok add items to list. Artinya, menambahkan satu item ke daftar. List artinya daftar. Item adalah item. Add menambahkan.
Seperti yang kamu bisa lihat, suara yang dipunyai sound satu source ditambahkan ke variabel daftar suara. Selanjutnya, aku menjelaskan blok when main klik, yang artinya ketika tombol main diklik. Ini nama tombol. Tombol main ketika tombol main diklik. Kita perlu satu variabel untuk bermain suara yang disimpan. Jadi, aku membuat satu variabel yang namanya hitungan. Sekarang, aku menjelaskan dengan contoh, jika hitungan mempunyai satu, suara pertama di dalam daftar suara dimainkan. Terus, jika hitungan mempunyai dua, suara kedua dimainkan. Sehingga ketika tombol main diklik, simpan angka kosong di variabel hitungan. Selanjutnya, bikin irama beroperasi sejak saat itu. Jadi, irama memberikan sinyal setiap 0.5 detik karena nilai time interval 100. Seperti yang aku katakan, arti time interval adalah jarak waktu. Bisa mengerti? Ya, bisa. Aku sudah katakan, irama memberikan sinyal setiap 0.5 detik jika klik tombol main. Setiap kali sinyal diberikan, blok when irama timer operasi bergerak. Setiap kali sinyal diberikan. Aku menjelaskan blok-blok di dalam blok when irama timer. Aku akan menjelaskan ini. Pertama, variabel hitungan naik 1. Kedua, blok select list item, blok ini memberi satu berkas suara dari variabel daftar suara. Blok ini memberi satu berkas suara dari daftar suara.
nomor yang dipunyai hitungan menunjukkan lokasi berkas suara yang dipilih dalam daftar. Berkas yang disediakan ditautkan ke sound 1 source. Ketiga, sound 1 bermain berkas suaranya. Ini blok ini pilih satu suara. Nomor ini lokasi berkas di daftar, di dalam daftar. Bisa mengerti? Ya, bisa Bang. Aku sudah menjelaskan kembali apa yang Anda pelajari terakhir kali. Aku sudah menjelaskan kembali apa yang Anda pelajari terakhir kali. Sampai sini. Sekarang aku akan mengubah aplikasi dengan blok if else. Arti kata if adalah jika, dan arti kata then ini then. Kata ini bahasa Inggris. Arti ini adalah maka, dan else, arti else adalah jika tidak. Ini jika, ini maka, ini jika tidak. Sehingga blok if else, if blok ini butuh satu kondisi. Ini kondisi. Butuh perlu satu kondisi. Jika kondisi itu benaran, blok yang berhubungan dengan then ini, blok ini bergerak. Jika kondisinya tidak benaran, blok yang berhubungan dengan else bergerak. Aku akan menjelaskan lagi dengan contoh nanti. Ini kita sudah membuat aplikasi ini. Anda sudah pelajari terakhir kali ini. Sekarang aku mengata poin masalah aplikasi yang dibuat. Untuk
menggunakan aplikasinya. Pertama, kita gunakan tutus-tutus beberapa kali. Contohnya, re, mi, fa, seperti ini. Selanjutnya, kita harus menekan tombol main. Tapi jika kita menekan tombol main sebelum menekan tutus re mi fa, maka variabel daftar suara mempunyai 2 MP3, 3 MP3, 4 MP3. Selanjutnya, aku menekan tombol main, variabel hubungan memiliki kosong di dalam blok when main klik. Seperti ini. Blok when irama timer ini dipanggil setiap 0.5 detik karena irama timer enable adalah true. Sejak saat itu blok ini mulai beroperasi. Setiap 0.5 detik. Karena jarak waktu 100. Di dalam blok when irama timer, variabel hubungan ditambah 1. Jadi menjadi 1. Jadi 2 MP3 dimain. Karena berkas suara pertama di daftar suara adalah 2 MP3. Sesudah 0.5 detik lagi blok when irama timer dipanggil lagi. Variabel hubungan menjadi 2. Sehingga berkas suara kedua di daftar berkas suara kedua di daftar suara dimain saat ini, yaitu 3 MP3. Di cari yang sama, berkas suara ketiga di dalam daftar suara dimain. Sesudah berkas suara ketiga dimain, panggilan blok when irama timer, panggilan blok ini harus berhenti. Tetapi panggilan langsung. Sehingga variabel hitungan ditambah satu-satu. Mari kita mengira variabel hubungan menjadi 4. Tidak ada berkas suara keempat di dalam variabel daftar suara. Akhirnya kesalahan terjadi. Jadi kita menggunakan blok if untuk mencegah kesalahannya.
Apakah kamu bisa mengerti poin masalah? Ini cara menggunakan blok if else. Pertama, klik control. Jadi blok if then muncul. Kedua, menarik blok ini ke kanan. Ketiga, jadi ketiga jika kamu klik tombol biru di dalam blok if, 3 blok muncul. Else if. Keempat, menarik blok else ke dalam blok if. Oke. Aku mau melihatkan di sini. Ini kontrol, klik if. Menarik ini, blok ini, klik biru, else ke dalam if. Blok ini perlu 3 blok. Kondisi, maka jika tidak. Oke. Aku akan ikut gambar ini. Main klik. Di sini kita perlu if. If then. Tidak else, bukan else. Bukan else. Di dalam dua blok harus pindah ke dalam if then. Seperti ini. Ini perlu kondisi
자, selanjutnya when irama timer ini. Di sini kita perlu if then else, if then else. Klik Ctrl, dan klik tombol biru, menarik else. Selanjutnya menarik ini. Ini duplikasi false. Sekarang aku bikin kesalahan tidak terjadi. Pertama, kita cek jika panjang daftar suara lebih besar daripada kosong. If jika length of list artinya panjang daftar. Panjang daftar suara lebih besar daripada kosong. Ini cek. Jika kondisinya benar, maka kita mulai bermain berkas-berkas di dalam daftar suara. Jika tidak melakukan apapun karena tidak ada else. Tidak ada else di sini. Jadi tidak melakukan apapun. Di dalam blok when irama timer, panjang daftar suara harus dibandingkan dengan konten hitungan. Jika panjangannya lebih besar daripada konten hitungan, berkas suara di dalam daftar suara dimain terusan. Karena berkas suara yang akan dimain tinggal. Jika kondisinya tidak benaran, meletakkan false ke irama timer enabled. Untuk memperhentikan
sinyal timer karena sudah bermain semua berkas suara. Kondisi itu penting. Seperti yang kamu tahu, hitungan adalah lokasi berkas untuk bermain. 0, 1, 2, 3, dan lain-lain. Ditambah 1. Ini lokasi di daftar. Bisa mengerti? Ya, Mr. Bang. Di tahapan 2, semua nada diasumsikan memiliki ketukan yang sama. Apakah kamu tahu ketukan? Tempo. Ya, ya. Ketukan. Tempo. Ya. Semua nada diasumsikan memiliki ketukan yang sama, yaitu 0.5 detik. Karena jarak waktu time interval adalah 100. Ketukan adalah panjang suara. Setiap nada dalam sebuah lagu dapat memiliki ketukan yang berbeda. Aku membuat variabel daftar waktu untuk ketukan. Dan konten variabel ini adalah kosong belanya. Belanya kosong. Daftar waktu. Ini yaitu daftar ketukan. Setiap kali menekan tutus, waktu itu disimpan ke daftar waktu. Di mana? Call irama now. Call irama now adalah jam sekarang. Jam sekarang. Blok ini simpan jam sekarang, menyimpan jam sekarang di dalam daftar waktu. Misalkan Anda menekan tombol seperti ini, mi, re, do, re, seperti ini. Ini waktu saat tombol ditekan. Seperti ini. Ini jam, ini menit, ini detik, ini milidetik. Jadi daftar suara memiliki daftar suara mempunyai 3 MP3, 2 MP3, 1 MP3, 2 MP3. Tapi daftar waktu memiliki waktu ini, dan waktu ini. Bisa mengerti? Ya, Mr. Bang.
Seperti yang kamu tahu, jika panjang daftar suara lebih besar daripada kosong, maka berkas-berkas MP3 harus dimain. Waktu saat ini disimpan di dalam daftar waktu sebelum bermain berkas MP3. Blok when irama timer, blok ini dipanggil setiap 0.5 detik. Karena irama timer enabled adalah true dan nilai time interval jarak waktu 500. Tapi di dalam blok when irama timer irama timer enabled menjadi false. Sehingga irama tidak lagi memberi sinyal, yaitu irama berhenti. Ini karena ketukan not belum ditentukan. Ketukan adalah jarak waktu antara waktu not saat ini dan waktu not berikutnya. Mengerti? Ya. Ketukan adalah jarak waktu antara waktu not saat ini dan waktu not berikutnya. Aku membuat prosedur main rekaman dan bikin when irama timer panggil itu. Oke, pertama aku mau melihatkan kita harus membuat prosedur satu lagi, klik prosedur seperti ini. Namanya main rekaman. Rekaman. Blok ini pindah ke dalam main rekaman. Seperti ini. Seperti ini. Di dalam when irama timer irama timer enabled bukan true, false. Kemudian call main rekaman seperti ini. Kasih sini.
kita harus membuat variabel satu lagi. Klik variabel. Daftar waktu. Kosong. Daftar waktu. Irama, call Irama now. Di mana? Ini. Ini blog ini memberi jam sekarang. Waktu itu disimpan di dalam daftar waktu. Ketika tombol main diklik. Oke, aku akan menjelaskan.
Pertama, aku sudah pindahkan blok-blok yang ada di dalam when irama timer. Blok-blok yang ada di dalam ini. Aku sudah pindahkan blok-blok yang ada di dalam ini ke prosedur main rekaman. Aku sudah pindahkan blok ini. Aku sudah pindahkan blok-blok yang ada di dalam when irama timer ke dalam prosedur main rekaman. Pindah. Ini. Pindah. Seperti yang kamu tahu, menggunakan nilai variabel hitungan sebagai posisinya. Kami mengambilnya dari daftar dan memainkannya satu per satu. Kemudian, jarak waktu dihitung. Ini jarak waktu dihitung irama timer enabled. Ini jarak waktu dihitung irama timer interval, yaitu jarak waktu adalah jarak dari waktu saat ini ke waktu saat selanjutnya. Irama duration artinya durasi. Menghitung jaraknya. Selanjutnya, bikin irama beroperasi. Sesudah settle jarak ke dalam timer interval. Misalkan Anda menekan tombol seperti ini, mi, re, do, re. Oke, misalkan Anda menekan tombol seperti ini, mi, re, do, re, mi, re, do, re. Selanjutnya main, tekan main. Ini waktu saat tombol ditekan, mi saat ini, re saat itu, do rendah waktu itu, re waktu itu. Bisakah Anda menghitung jarak waktu? jam dan menitnya sama. Jam, menit sama. Hanya peduli detik dan milidetik. Jadi saat bermain rekaman, suara pertama mi harus bermain selama 1 detik. Mi harus bermain selama 1 detik. Le harus bermain selama 0.5 detik. Kenapa? Ini dari itu
1 titik, detik. Dari itu ke dari ini 0.5 detik. Dari saat itu ke dari saat ke dari waktu itu 1.5 detik. Yaitu ini jarak waktu. Mi harus bermain selama ini. Le ini. Turunda ini. Le ini. Untuk ini aku mengubah interval waktu setiap saat. Bisa mengerti? Ya. Oke. Di tahapan akhirnya aku menambahkan kode untuk tombol merekam lagi. Jika menekan tombol merekam lagi, ini merekam lagi, menghapus konten daftar suara dan konten daftar waktu untuk merekam baru. Oke. Tahapan akhirnya merekam lagi, klik. Merekam lagi, klik. Variable set daftar suara, daftar waktu, kosong, daftar kosong. Kode ini untuk merekam baru. Di dalam ini dua variabel daftar suara dan daftar waktu menjadi kosong. Oke, mari kita mengatur kita perlu add item to list. Blok ini satu lagi. Terlalu banyak? Terlalu banyak? Ya. Kamu bisa mengerti? Sedikit saya yang mengerti, Mas Ram. Oh, mengerti. Oh, pintar sekali. Oke. Aku akan membuat berkas APK